kita wabarakatuh. satu ini single ya, cuma satu dari Kak Nurholik. Bicara-bicara santainya, ngobrol-ngobrol santai tapi pasti. Ayo, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, diucapkan barakallah ya pada teman-teman Vokais dan Forsar Lampung Selatan sudah mengadakan agenda ini ya. Jadi insyaallah saya akan sharing sedikit tentang beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini hampir sama sebenarnya dengan beasiswa bidik misi atau yang lainnya, karena memang di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau untuk beasiswa unggulan ini dikhususkan untuk memang yang sesuai dengan nawacita dari Kemendikbud. Jadi untuk beasiswa unggulan tersebut ada 4 awalnya, ada 4 tipe atau 4 macam. Yang pertama adalah beasiswa masyarakat berprestasi, yang kedua yaitu beasiswa untuk 3T, terus yang ketiga adalah beasiswa untuk petugas Kemendikbud, itu seperti guru dan sebagainya, dan yang terakhir adalah beasiswa untuk luar negeri. Tapi untuk 2019 untuk beasiswa di luar negeri ini sudah dihapuskan, dan alhamdulillah saat ini beasiswa unggulan ini bekerja sama dengan beasiswa LPDP, jadi satu wadah di Kemendikbud itu teman-teman. Jadi kalau untuk beasiswa unggulan sendiri, untuk persyaratannya tidak serumit yang lain ya, ini sangat mudah, hampir sama dengan bidik misi, cuman tidak perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu, terus surat penghasilan orang tua, dan juga foto rumah dan sebagainya lah. Pokoknya intinya untuk persyaratan dan kelengkapan berkas beasiswa ini sangat mudah, dan juga ada tambahan sih untuk membedakan dengan yang lain, yaitu dengan esai, membuat esai dan juga proposal perencanaan pendidikan selama di kampus. Jadi kalau untuk beasiswa unggulan ini ada 3 jenjang ya, ada S1, S2, dan S3. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama itu kalau untuk S1 itu maksimal di semester 2. Jadi mahasiswa baru dan semester 2 masih bisa ikut. Yang kedua adalah minimal kampusnya berakreditasi B. Entah itu kampus swasta ataupun negeri, itu bisa daftar. Yang penting akreditasinya minimal B. Dan juga yang selanjutnya adalah memiliki prestasi minimal di tingkat kabupaten. Jadi kalau saya sendiri sih, pengalaman saya untuk prestasi ini kan karena memang saya nggak ada prestasi ya, saya nggak punya prestasi. Yang saya bawa adalah sertifikat Ketua Umum Forsar 2014. Jadi itu yang saya bawa, dan alhamdulillah bisa lolos juga, karena prestasi itu bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dari non akademik teman-teman. Selanjutnya minimal pernah juara tingkat 5 ya, tingkat 5 besar di sekolah. Lagi-lagi saya bukan orang yang pintar ya, atau mungkin orang yang berprestasi, karena saya dulu sekolahnya di STM, jadi nggak tahu tuh yang juara 1, juara 2, juara 3 tuh siapa, nggak tahu, makanya saya tulis aja saya juara 5 gitu aja. Tapi intinya seperti itu dapat dari sekolah. Itu teman-teman gambarannya. Nah, untuk nominal alhamdulillah ini semuanya sama ya dengan yang di seluruh Indonesia, hampir 3 kali lipat dari bidik misi yang didapat di teman-teman beasiswa unggulan. Kalau Anda sendiri dapatnya sekitar 12 jutaan ya, 12 jutaan satu semester selama 6 semester. Karena Anda dulu daftarnya di semester 2, jadi dapatnya dari semester 3 sampai semester 8 nanti. Itu selama kurang lebih 6 semester. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa baru daftarnya dari awal, itu bisa dapat 8 semester.
Dan ini tergantung dengan UKT, jumlah besaran UKT. Kalau mau UKT-nya besar, itu juga dapatnya akan lebih besar. Tadi udah anak kirim ya, apa namanya, beberapa draft itu dari teman-teman yang dapat beasiswa unggulan juga dari seluruh Indonesia. Ada yang dapat 30 juta per semester, ada yang dapat 12 juta, ada yang dapat 20 juta. Bahkan kalau teman-teman yang dari IPB kemarin itu hampir dapat 50 juta per semester. Jadi kalau di total ratusan juta lah dapatnya untuk beasiswa unggulan. Dan enaknya di beasiswa unggulan ini teman-teman, itu nggak ada yang namanya kayak apa namanya, pembinaan dan sebagainya gitu. Jadi ini diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan minatnya masing-masing. Mungkin itu untuk pemaparan sedikit ya. Boleh teman-teman diskusi kita, karena ini juga beasiswa unggulan ini bukanya setiap tahun, alhamdulillah setiap tahun, dan biasanya di bulan Agustus September itu buka. Itu teman-teman. Oh, gitu. Ya. Oh, oke. Oh, jadi gitu ya, Kak. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin, karena menarik nih, beasiswa unggulan ternyata dikasihnya per semester gitu ya, per bulan. Jadi selama 1 bulan itu ada yang pertama seleksi berkas, lalu yang kedua seleksi wawancara. Seleksi berkas dan seleksi wawancara itu selama 1 bulan, benar nggak? Ya. Oh iya. Nah, kalau dari pengalaman Kak Nurholik sendiri, itu awalnya kan ini beasiswanya per tahun ya, Kak. Awalnya itu dapat info beasiswa dari Kemendikbud itu dari mana? Biar nanti teman-teman adik-adik yang lain bisa nyari info beasiswa ini, ya itu dari dinasnya langsung atau gimana? Intinya sih gimana caranya kita mau berusaha aja gitu, karena beasiswa unggulan ini ya lumayan sedikit kuotanya. Kalau untuk 2018 kemarin aja cuman 1.400-an se-Indonesia. Tapi kayaknya kalau di 2019 kemarin lebih sedikit lagi, sekitar 1.200. Nah, untuk di tahun 2020 ini kurang tahu karena kan belum buka ya. Karena kemarin baru pergantian kepemimpinan dari yang sebelumnya digantikan oleh Pak Nadiem Makarim juga. Tapi intinya itu sih, mau berusaha dan juga berdoa aja gitu, banyak-banyak berdoa bisa dapat beasiswa unggulan ini. Itu teman-teman ya, boleh diskusi. Mau nanya dong, boleh nggak? Ya, sok Anis ini, Aul. Ya, terkait keunggulan itu memang kita harus masuk dulu di kampus, sudah diterima terlebih dahulu di kampus atau bagaimana sebelum itu? Dan sebelum masuk kampus bisa mendaftar atau enggak? Iya. Jadi kalau untuk beasiswa unggulan sendiri emang dia harus masuk ke kampus dulu, harus tercatat sebagai mahasiswa di kampus. Ataupun yang mahasiswa baru itu minimal sudah ada ini teman-teman, sudah ada LOA atau surat keterangan aktif kuliah, itu untuk yang ongoing. Atau yang masih baru itu biasanya ini untuk men-screenshot pengumuman kelulusan, biasanya SBMPTN
atau SBMPTN itu, atau yang kalau yang dari PTKIN biasanya itu dari ini ya, dari SPAN PTKIN itu Aul. Oh ya, mau nanya lagi. Kan beasiswa Ada lagi? dapat per semester 12 juta. Itu memang semuanya UKT-nya sudah dipotong apa memang dari situ semua? Iya. Jadi 12 juta kan Anda sendiri ya. Itu kan setiap orang memiliki UKT beda-beda. Jadi kurang lebih untuk itu sebenarnya dibagi 3 ya. Ada biaya UKT, terus biaya pendidikan atau uang saku, sama biaya buku. Jadi se-Indonesia itu dipukul rata sekitar 9 jutaan. Satu semester 9 juta untuk setiap orang. Jadi misal nih, yang dari IPB itu UKT-nya satu semester 20 juta. Nah, kurang lebih dapatnya satu semester tuh sekitar 31 juta dari teman-teman IPB gitu ya. Kalau UKT-nya cuma 200.000 ya dapatnya paling 9 juta setengah gitu loh. Tergantung UKT-nya. Dapat uang per semester itu dari beasiswa unggulan, maksudnya belum bersih untuk UKT 12 juta itu. Ya, itu sama UKT. Bersihnya itu sekitar 9 jutaan. Oh iya ya. Kemudian saya juga mau tanya satu lagi. Saya tanya S2 nih. Itu klasifikasinya gimana kalau mau daftar S2 beasiswa unggulan? Sama aja sih. Sama dengan S1, cuman kalau untuk S2 itu wajib pakai TOEFL atau pakai IELTS ya. Itu bisa. Yang selebihnya sama semua. Cuma tambahan itu aja. TOEFL sama IELTS. Cukup dari saya, moderator. Oke, makasih Kak Aul udah nanya. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyain. Listia tadi katanya mau nanya. Oh ya, Kak Listia. Mau nanya. Lis. Tadi katanya mau nanya. Ini berapa? Enggak, tadi udah ditanyain sama Nadia. Oh, sama pertanyaannya berarti. Menarik sih emang. Ya teman-teman, waktu kita 10 menit lagi. Oh ya, untuk Kak Nurholik, maaf nih mau tanya, ada ini nggak, ada apa sih namanya, mungkin ada PPT atau filenya gitu yang bisa di-share. Jadi yang tadi, Ya, minggu aja ya, karena kendala putus-putus tadi, jadi bisa di-share gitu ke teman-teman yang lain. Sejadah kecil. Ada. Nanti coba nih. Insyaallah. Ya. Nanti answer. Makasih banyak Kak ininya untuk infonya yang udah di-share. Nanti jangan lupa ya Kak, filenya di-share ke teman-teman biar nanti adik-adiknya bisa ngelihat apa aja persyaratannya, terus yang lebih detailnya gitu seperti apa. Mungkin izin untuk pemateri hari ini Kak Listia, Kak Dwi, sama Kak Nurholik. Nanti kalau misalnya adik-adik kita ada yang nanya via chat gitu, pertanyaan menyusul, nanti bersedia untuk menjawab atau menjelaskan ya Kak? Ya, kalau bisa dijawab ya. Bisa. Bisa. Oke Kak, karena waktunya udah karena waktunya udah mepet nih, dan ini juga sudah mau
terima kasih untuk materi hari ini. Masya Allah sekali ilmu-ilmu yang didapat, ilmu-ilmu yang udah teman-teman share itu luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi kan ada yang tentang S2, siapa tahu nanti yang mau lanjut S2 bisa menggunakan cara ini gitu. Dan untuk adik-adik tingkat mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga. Dan intinya banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi pahala karena bisa berbagi untuk teman-teman yang lainnya. Amin. Langsung saja saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap sehat teman-teman semua, jaga kesehatan. Stay at home. Di rumah aja, di rumah. Stay at home. Iya benar, stay at home ya. Stay at home. Ya. Udah keluar belum nih? Pamit undur diri. Ya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah.